Halo Pak Reva, ini saya Hilman Sudirman nih. Yes. Mau bikin video YouTube pertama aja susahnya minta ampun ternyata Pak. Ya sehat-sehat selalu lah Pak Reva. Sebenarnya gini, sebenarnya banyak sih yang pengen dikeluhkan. Cuma takut nanti kena semprot sama Pak Perdana Menteri. Ya namanya juga berusaha ya, bikin video pertama. Gak pakai skrip, alatnya seadanya, audio yang mungkin buluk nih. Ngerekam ya di warkop antah berantah. Ya enggak sih, gak antah berantah banget sih. Masih deket sama rumahku. Ya paling enggak 5 kiloan ada lah. Kenapa kok aku ngomongnya jarang? Ya karena susah. Yes, Pak Reva tahu lah. Cap pola didik orang tua ala Orde Baru itu gimana? Beda pendapat di speed langsung digas. Jadi ngomong pertama ya bingung. Mau ngomong sesuatu yang bersifat ekonomi, ntar nyinggung orang. Nggak nyinggung orang sih. Nyinggung penguasa yang nyambi jadi pengusaha peng-peng. Soalnya agak-agak ngeri sih. Di Indonesia itu penguasanya nyambi jadi pengusaha semua. Ya kalau misalnya ada yang riset dengan benar, pasti ketahuan kok. Banyak yang jadi peng-peng. Gimana Pak di sana kabarnya? Beras masih mahal. Gua sempat lihat di channel ekonomi gitu. Banyak yang bilang kalau misalnya di luar negeri selain di Indonesia itu lagi krisis pangan semua. Cuma di Indonesia doang yang ya paling enggak menteri pertaniannya agak bener lah sedikit. Ya emang harus bener sih. Kalau nggak bener sih bisa ambiar makpiar nih. Parah sih emang. Ya mau cerita sedikit lah. Apa itu? Kan biasanya kalau di chatnya Discordnya Pak Reva kan selalu aku kalau masuk kan selalu kalah kan kalau ngomong. Yes, aku terpaksa tak buat video aja lah. Awalnya sih gua ketemunya channel Pak Reva itu ya gak sengaja juga loh. Gak nyari loh aku Pak. Cuma tiba-tiba aja muncul di recommended channel gitu. Dulu sih tahun 2017-an. Ya maklum lah. Kalau di daerah kan internetnya baru kalau misalnya di Jakarta itu udah 2008 ada internet. Kalau daerah nyusul lah paling enggak ya antara 10 tahunan lah. Ya kan hampir 10 tahun lebih malah. Tapi emang gitulah kehidupan gitu. Kadang itu posisi starting point lahir itu ya juga menentukan lahir di keluarga mana, tinggal di mana gitu. Sebenarnya banyak sih yang pengen dikeluhkan. Cuma masalahnya
gini, kita itu harusnya apa itu namanya ya, mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan lah. Ya, kalau misalnya gak punya duit ya cari kerja, tapi kalau misalnya kerjaannya nggak ada ya berusaha apapun lah, bikin video YouTube kayak gini pakai device seadanya ya. Dulu sih gua kerja ya ada yang enak ada yang enggak. Yang repot itu nilai tukar rupiah loh pak, merosot jauh loh pak. Tuh, tabunganku yang berapa juta itu udah gak ada harganya lagi pak, nilainya gak ada artinya. Kerasa banget loh pak, buat beli motor aja udah nggak bisa loh. Sekarang motor itu harganya udah 30 jutaan di sini. Mau kredit juga gimana ya. Kerjaan juga masih belum tentu. Mau berani ngeredit itu sama aja dengan ya menenggelamkan diri sendiri. Kalau mau iri-irian sih ngapain gitu loh. Harusnya orang-orang itu kurang-kurangi lah lihat Instagram sama Twitter tuh. Duh, gue nggak habis pikir gitu. Kok ya ada orang yang bisa menghabiskan waktunya lebih dari 1 jam cuma buat bikin dirinya depresi. Kalau YouTube sih lain lagi ya. Kan soalnya kan harus effort dulu kan, ngeluarin video 10 menit sekarang itu udah sangat wow sekali gitu loh. Muncul aplikasi yang namanya TikTok itu, waduh, wow. Benar-benar rusak pak, rusak ekosistem ya. Sekarang YouTube ya malah ikut-ikutan. Kalau masalah keinginan sih banyak ya, tapi ya sebenarnya kata Timothy Ronald lah, ya harus upayakan semuanya sampai maksimal seharusnya pas waktu muda dulu. Makanya gua itu aduh, pas dulu waktu BTC masih murah gitu, kenapa gak beli itu. Wah, aku malas dulu itu sibuk menenggelamkan diri, sibuk melarikan diri lewat game. Sekarang pas gamenya udah ya tambah umur lah, apa itu jadinya itu ya skillnya ya turun lah, mata udah sakit-sakitan. Sebenarnya dulu itu aku gak kacamata loh pak, tapi sekarang jadi kacamata ini sakit loh. Sekarang itu kalau gak pakai kacamata lihat komputer itu udah gak kuat aku. Ya akhirnya cuma bisanya baca buku, tapi bukunya isinya aduh, kalau perkara ekonomi itu isinya aduh gelap banget. Kalau perkara yang dibahas itu negara ini pak, ada yang bagus, menguasanya sibuk memperkaya diri, rakyatnya juga sibuk menyalahkan, terus juga ya gak berupaya gitu, bikin anak terus yang banyak. Ya tapi mau gimana, hiburannya mereka cuma itu doang. Mereka mau kemana-mana gitu ya gak ada duit, mau beli bahkan ngegame aja harus bajak. Yang lebih parah itu kadang nggak punya alatnya, kayak PS5 yang Pak Reva punya itu barang mewah banget loh pak. Bahkan komputernya Pak Reva sekalipun itu ya barang mewah loh pak, 20 jutaan itu, waduh sangat wow sekali gitu.
Ngomong pendapatannya masyarakat Indonesia aja sama BPS cuma dikasih berapa tuh? 12 juta setahun. Gila. Emang bisa hidup dengan duit segitu? Bahkan orang yang non Jakarta sekalipun lo kesulitan, Pak. Belum lagi malah disuruhnya kredit sono sini. Padahal nggak tahu kalau kredit itu malah bikin miskin. Kalau kreditnya buat bisnis sih oke lah. Tapi kalau misalnya buat konsumtif kan ya sulit. Gimana bayarnya balik kalau misalnya bunganya aja 24% setahun? Itu yang paling konservatif ya. Berarti sebulan itu 2%. Nah, padahal pinjol-pinjol itu yang 2% itu bukan per bulan, Pak, tapi per hari. Ya gila. Gak waras emang. Kalau perkara bantuan-bantuan sih, masalahnya ini keluarga gue ini kan keluarga pegawai negeri semua, Pak. Ya tahu sendiri lah kalau pegawai negeri langsung divonis orang kaya, padahal ya enggak. Pegawai negeri juga ada stratanya, Bos. Gak semuanya kaya kayak yang di Jakarta sono. Pegawai negeri keluar apa itu bayarannya cuma 2.500.000 ya ada. Pengen naik 500.000 aja harus ngabdi berapa tahun tuh? 10 tahun, 20 tahun. Baru dapat tunjangan kinerja aja ya. Baru eranya presiden yang ketujuh itu. Iya ketujuh ya? Iya, betul. Baru eranya presiden yang ketujuh baru ada tunjangan kinerja. Sebelumnya nggak ada, Pak. Justru yang kaya itu yang buruh-buruh yang kerja di Cikarang tuh, kaya-kaya tuh. Tapi ya nggak tahu kok duitnya habis kemana gitu. Emangnya tuh orang itu nggak belajar apa gimana caranya ngelola duit? Duitnya habis buat apa itu? Nambah istri. Aduh, repot. Terus suruh investasi di saham dibilang judi kayak aduh. Lah rupiahnya itu loh merosot terus dari tahun ke tahun. Sekarang udah sempat nyentuh 17.000. Sekarang kan lagi di posisi 16.800-an. Udah gak ada harganya, apalagi Indonesia negara net importir. Wow. Ya udahlah, Pak, cuma segitu aja. Ntar nanti YouTube-nya nggak bisa ke-upload. Aku juga masih belum begitu ahli kalau masalah apa itu edit-editan. Yes, makasih Pak.